Assalamualaikum sahabat Dumaiku, apa kabar? Terima kasih ya. Selamat datang di Real Channel 18 lagi. Oke guys, ini masih jam 5.45 pagi, 49 sorry. Aku gak bisa ngomong kenceng-kenceng ya guys, karena masih pagi. Takut nanti pada denger gitu. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan stay away from the COVID-19, oke? Guys, aku bikin video ini karena banyak ya, ada beberapa lah gitu yang nanya sama aku, how do you meet her? Gimana aku bisa menemukan pelakor itu? Bagaimana aku bisa mendatangi rumah orang tuanya pelakor itu? Gitu. Oke. Awalnya guys, aku tahu kalau suamiku menjalin hubungan dengan perempuan ini dari lampir, sebut aja namanya lampir, oke? Terus udah gitu dia WA aku, dia ngasih tahu kalau suami aku ada main dengan dia gitu. Nah terus udah gitu aku dapat nomornya, aku dapat WA-nya, terus aku WA tuh perempuan itu, aku tanya ada hubungan apa dengan suami aku. Aku cuma tanya gitu guys, ada hubungan apa dengan suami aku. Tapi aksi dan reaksi dari perempuan itu kayak gak seneng gitu, kayak gak happy ditanya-tanya. Dia jawabannya, kan udah dibahas kak, apalagi yang mau dibahas gitu kan, udah diomongin panjang kali lebar, dia bilang gitu. Nanti betulan loh aku bawa suami kakak, dia bilang gitu. Kak bakal nangis katanya karena suaminya aku bawa. Dia bilang gitu guys. Coba. Jadi first impressionnya adalah, wow, you have very impolite karakter, ya kan? Terus karena dia seperti itu, akhirnya aku malas bicara dengan orang seperti itu. Dan aku tanya langsung sama suami aku. Aku tanya, kamu ada hubungan apa dengan perempuan ini gitu. Aku tahu ini bukan perempuan pertama yang kamu ajak maksudnya yang sebagai selingkuhan dia gitu ya. Sejak kami menikah gitu. Aku tahu ini bukan yang pertama. Tapi aku tahu ini yang paling paling berani gitu. Suamiku paling berani gitu menunjukkan gitu eksistensi mereka gitu. Oke. Akhirnya suamiku bilang nggak kenal siapa dia gitu. Entahlah gitu. Untuk apa sih ngeributin itu? Aku aja nggak tahu, kata dia gitu. Itu siapa? Bilangnya gitu. Jadi suami aku tidak mengakui bahwa dia masih ada hubungan dengan perempuan itu. Oke, fine. Sekali, 2 kali, 3 kali aku tanya, jawabannya sama, konsisten. Tidak kenal perempuan itu, tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan itu. Terus yang terakhir aku tanya, suamiku sempat marah. Terus dia bilang katanya, nggak ada apa-apa, nggak kenal gitu. Terus aku bilang sama suami aku, jangan sampai aku cari tahu lo ya, aku gitu. Jangan sampai aku cari tahu sendiri lo ya, aku bilang gitu. Malah suamiku jawab, di sana kalau bisa cari tahu siapa dia gitu. Jadi aku ditantangin guys sama suamiku. Oke, aku ambil tantangannya, aku beli. Sejak itu guys, aku mulai mencari tahu siapa perempuan ini, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya, apa hari-harinya dia sebagai apa gitu kan. Terus statusnya dia apa, siapa keluarganya gitu kan. Nah, aku nggak tahu tuh waktu itu harus mulai dari mana, tapi yang aku tahu dia ada di Batam. Oke, fine. Terus akhirnya aku memberanikan diri tuh gabung di salah satu komunitas masyarakat Batam gitu, dan ternyata di approve guys. Jadi aku bisa post apapun di situ gitu. Jadi akhirnya aku post di situ fotonya perempuan ini, tapi dengan kata-kata cuman
apakah ada yang mengenal perempuan ini? Mohon informasinya. Saya kawannya, pingin jumpa dia. Jadi kawan lama gitu. Aku gak ada sebut dia pelakor. Aku juga gak ada sebut kalau aku lagi cari-cari dia untuk aku datangin gitu. Aku cuma bilang apakah ada yang kenal, ada yang tahu di mana keberadaannya gitu. Dan rupanya beberapa orang membalas di situ. Banyaklah komentar di situ. Langsung pelakor ya kak, atau ada juga yang bilang kakak suaminya direbut dia ya. Ada juga yang bilang kakak suaminya dibawa kabur dia ya gitu. Terus ada juga nanya kalau bisa nemuin kasih berapa. Ada juga yang kalau aku bantu mau kasih berapa. Ada juga ini ngapain nyari dia gitu. Pokoknya banyak lah gitu. Komen-komen itu banyak gitu. Tadinya aku nggak ngeh guys, waktu beberapa orang itu bilang kenapa kak suaminya dibawa kabur ya, atau kenapa kak suaminya selingkuh ya sama perempuan ini. Tadinya aku nggak ngeh guys, nggak ngeh gitu. Aku cuma ngerasanya mungkin mereka menebak-nebak gitu kan. Aku nggak pernah berpikir bahwa perempuan ini tukang selingkuhin suami orang gitu. Terus aku akhirnya tahu kalau singkat ceritanya, akhirnya tahu kalau si perempuan ini itu adalah sopir Grab di salah satu perusahaan Grab terkenal di Batam, inisialnya M ya. Terus karena aku tahu itu sopir Grab, akhirnya aku pun join di komunitas sopir Grab itu gitu, Facebooknya. Ternyata di approve. Nah di approve dari situ aku pasang tuh fotonya dia lagi. Mohon informasi apakah ada yang mengenal sopir Grab ini. Aku lagi nyari dia, kawan lama aku bilangnya gitu. Nah rupanya di situ ada tuh yang kenal sama perempuan itu. Terus dia bilang ada apa, nyari dia apa segala macam gitu kan guys. Dari begitu banyaknya orang itu aku saring terus ketemu 2 clue. Yang pertama adalah dia sopir Grab, yang keduanya adalah dia kerja di Kasana Batam Center, di salah satu konter baju muslim pokoknya yang alat-alat sholat gitulah, ada mukena, baju muslim, mungkin ada Al-Quran atau apa, pokoknya di situlah gitu. Entah dia itu jadi pegawainya, entah dia yang jadi pemilik kios itu. Jadi aku nggak tahu. Pokoknya dia ada di situ gitu. Nah, udah tahu kan clue-nya 2 kan. Akhirnya aku minta tolong sama teman aku yang di Batam untuk cari tahu apa betul dia kerja di salah satu kios itu di Kasana Batam Center. Terus sisi lain juga aku minta tolong sama teman aku untuk cari tahu kalau bisa booking mobilnya gitu, tahu nggak gitu betul nggak kalau itu perempuan itu kerja di situ. Tapi ternyata dua-duanya dia udah nggak di situ guys. Jadi dia udah nggak di Grab, dia udah nggak di Kasana. Mungkin ada temennya yang ngasih tahu kalau aku nyari dia. Jadi dia itu udah pergi duluan sebelum aku datang guys gitu. Nah terus udah gitu di Kasana Batam Center pun tidak ada nampak dia, dicari nggak ada. Jadi udah pergi. Di Grab pun dia udah nggak pernah nge-Grab katanya gitu. Terus udah gitu aku nggak putus asa, aku gali informasi terus. Ternyata dia tinggal di salah satu apa tuh yang politik itu apa namanya, ya orang yang inilah cukup apa anggota dewan kayak gitulah. Pokoknya dia numpang tinggal di situlah, di salah satu itulah gitu. Cuman kan aku nggak tahu di mana tempatnya ya kan. But anyway, memang Allah itu menunjukkan membuka jalan untuk membuka semua perselingkuhan ini. Akhirnya aku tahu tuh di mana orang tuanya tinggal. Aku tahu dari IG dia, aku tahu dari Facebook dia. Jadi aku cari tahu guys di situ, Facebooknya dia, IG-nya dia. Aku cari tahu, aku bacain komen-komen teman-teman dia gitu. Ketemulah satu clue lagi kalau dia itu tinggalnya di Simpang B di Pekanbaru, orang tuanya itu.
karena ada dari komen-komen itu bilang, oh mama masih tinggal di situ ya, oh ya kak masih di Simpang B, dia bilang gitu, Simpang B3 katanya gitu. Nah ketemu clue lagi kan, Simpang B3. Kebetulan teman aku itu ada yang di Pekanbaru, terus aku minta tolong dia, aku cuma punya clue-nya gini nih, katanya dia tinggal di Simpang B3, kamu deket kan dari situ kan rumahmu? Oh ya deket banget, cuma 10 menit gitu, tapi Simpang 3 itu luas gitu, Simpang 3 sebelah mana. Nah terus aku cari-cari tahu lagi tuh dari Facebook sama IG-nya dia itu, si pelakor itu. Terus ketemulah itu rumahnya dekat dengan salah satu bakery, terus dekat dengan Indomaret gitu. Terus udah gitu dicari-cari sama sama teman aku, sampai akhirnya RT RW-nya ketahuan gitu, rumahnya juga ketahuan, rumah orang tuanya maksudnya ketahuan. Terus temen aku ngasih tahu, nih udah ketemu nih, kamu mau datengin atau gimana gitu. Udah kalau mau datengin nanti aku temenin katanya gitu. Tapi ada nggak perempuan itu ya di sana? Nggak tahu, katanya tetangganya sih kadang pulang, dia bilang gitu. Oh ya udah, mana tahu lah dia pas pulang ya, karena di Batam udah nggak ada lagi, udah dicari sama temen aku tapi nggak ada. Oke ya udah kalau gitu kita ke Pekanbaru aja, booking lah aku tiket tuh guys. Aku pergi ke Pekanbaru pas Sabtu Minggu aku libur. Nah sampai di Pekanbaru temanku jemput, tapi karena temanku nggak bisa nyetir jadi aku yang bawa mobilnya. Kami datengin tuh rumahnya orang tuanya, tapi waktu aku masih parkir di Indomaret dekat rumah orang tuanya, terus temanku bilang gini, udah aku mau tanya dulu ya sama ibu itu, karena rumahnya aku nggak tahu yang ini apa yang itu, kata temanku gitu kan. Tapi ini sudah benar, yang kita datang itu sudah benar, cuma kita nggak tahu rumahnya yang ini apa yang itu gitu. Terus temanku turun duluan tuh dari mobil, aku masih mau parkirin di depan Indomaret itu. Terus nah waktu temanku tanya gitu, tiba-tiba ibu yang ditanya itu langsung lari ke mobil aku guys gitu. Aku lagi parkir itu dia nyamperin aku, dia tanya gini, emang suami kamu siapa, kata dia gitu. Oh ibu itu nanya, oh ibu mau lihat suami saya, ya udah aku kasih lihat ya bu, aku bilang gitu kan. Aku kasih tunjuk tuh suamiku ya kan, aku kasih tunjuk suamiku. Terus iya bu saya memang nyari ini gitu, ini foto keluarganya gitu. Dan aku tuh nggak ngeh guys, aku nggak ngeh sama sekali kalau yang aku tanya itu, yang ada berdiri di depan aku itu adalah mamanya dia ternyata guys. Dan orang tua itu, perempuan itu tidak mau mengakui kalau itu anaknya. Justru dia bilangnya gini guys, katanya, itu kan yang namanya itu banyak, di depan sana juga ada, di seberang sana juga ada, jadi dia sengaja mau mengusir aku dengan halus untuk mencari di tempat yang lain gitu loh, maksudnya dia mungkin gitu. Tapi karena aku meyakini itu daerah tempat tinggal orang tuanya, jadi aku bilang, oh ya bu nggak apa-apa bu, kalau nggak tahu aku cuma bilang begitu. Tapi aku nggak itu belum tahu ya, kami belum tahu kalau itu ibunya si perempuan itu. Terus udah gitu ada anak kecil, ditanyalah sama temen aku kan, dek kamu bisa nunjukin di mana tempat tinggalnya RT RW gitu? Bisa kak, bisa, bawa kami ke sana, boleh kak gitu. Akhirnya aku ngikutin tuh anak kecil itu bawa mobil, ngikutin, dikasih tunjuk lah itu ke rumah Pak RT-nya gitu. Nah sampai di sana ternyata Pak RT-nya nggak ada di rumah, yang ada Bu RT gitu. Terus aku ya bilang ya, Bu RT, saya datang dari Jakarta ke sini bukan mau buat gaduh. Saya cuma mau tahu kebenarannya. Apakah ibu kenal dengan perempuan ini? Apakah dia tinggal di sini, warga sini? Terus ibunya bilang, oh iya aku tahu ini anaknya Pak ini, ibunya namanya ini. Terus nah itu Bu RT yang ngebilangin, loh kan tadi adik ini dianterin sama keluarga dia gitu. Maksud ibu, ya anak tadi, anak-anak yang cowok itu adalah adiknya dia. Hah? Aku langsung kaget gitu kan. Oh jadi dia itu anaknya bu tadi? Iya, dia bilang gitu. Oh my god, berarti yang nganterin kami ke Pak RT itu adalah adiknya si pelakor itu gitu. Terus akhirnya si ibu RT-nya nanya kan, ada apa ya nyari dia gitu. Terus aku bilang, oh begini bu, aku dengar kabar katanya suami saya udah kawin siri sama perempuan ini gitu. Apa betul? Kan ibu pasti ada rekodnya, Pak RT ada rekodnya kalau ada kawin siri ya. Aku bilang gitu kan. Terus si ibunya ini
Bu RT-nya bilang gini, seingat saya nggak ada Dede, seingat saya nggak ada ya, kata dia gitu, yang minta izin untuk nikah. Tapi coba tanya sama Pak RT ya, karena saya sendiri takut lupa, takut salah, kata Bu RT-nya gitu. Mereka kooperatif gitu. Terus dia bilang akhirnya, ya udah Bu, boleh nggak ya bapaknya diteleponin gitu. Kita tanya ke bapak, boleh sebentar, sama Bu RT diteleponin tuh bapaknya. Terus disambungin ke aku sama Bu RT-nya. Terus aku bilang kan, ya Pak, saya sengaja datang ke rumah Pak RT karena saya nggak mau buat gaduh. Saya cuma mau cari tahu kebenarannya apa betul suami saya udah kawin siri sama perempuan ini gitu. Terus Pak RT-nya bilang, setahu saya sih nggak ada yang minta surat izin untuk kawin ya Mbak, dia bilang gitu. Terus oke dong, aku harus percaya dong omongan mereka, karena benar atau tidak hanya itu urusan mereka sama Tuhan ya kan. Tapi sih saya melihat itu benar yang disampaikan sama Ibu RT itu betul. Jadi aku tahu mereka orang yang benar, maksudnya memberikan jawaban yang benar gitu. Terus Pak RT-nya bilang gini, oh Mbak gini aja deh, kamu datangin aja ke rumah bapaknya tapi jangan ke rumah ibunya, katanya gitu. Terus aku kan tanya gini, rumah bapaknya yang mana ya Pak gitu. Iya, rumah bapaknya aja ya. Oh itu yang jualan galon ini apa disebutin gitulah, rumahnya yang deket ini kayak gini, pinggir jalan kok, gampang dicari. Oke, akhirnya aku mengikuti tuh arahan Pak RT itu, aku nyari rumahnya dan ketemu. Nah kata temen aku, nanti kamu jangan turun dulu lah, biar aku cari tahu ke dalam dulu betul nggak ini rumahnya dia gitu. Akhirnya temanku turun dulu tuh nyari tahu, dan ternyata betul guys, itu rumah bapaknya. Terus karena udah betul, aku disuruh turun kan sama temen aku parkir di situ, aku turun. Terus aku bilang sama bapaknya, maaf ya Pak mengganggu, tapi saya datang ke sini saya sudah minta izin sama Pak RT. Saya disuruh Pak RT datang langsung ke Bapak. Saya cuma mau cari tahu kebenarannya, apakah anak Bapak betul menikah dengan suami saya, menikah siri gitu kan. Apalagi sekarang yang saya dengar ya dia hamil. Terus bapaknya kaget ternyata guys. Terus bapaknya nanya, bilang gini, sebentar saya telepon dulu ya abang dia nomor 1 gitu. Jadi anak nomor 1-nya ditelepon sama bapaknya. Terus anaknya, kata bapaknya, semua pokoknya diurus sama anak nomor 1-nya gitu kan. Ada telepon, ada pembicaraan lah itu kan. Menurut mereka belum pernah belum pernah tahu kalau si Londe itu kawin gitu. Nah terus tapi bapaknya itu ingat 6 bulan yang lalu bapaknya ditelepon sama mamanya si Lonte itu, diminta datang ke rumah mamanya. Waktu bapaknya datang ke rumah ke rumah mamanya Lonte itu, perempuan itu, ternyata di situ sudah ada suami aku dan kedua orang tuanya. Bayangin guys, mertua aku ada di situ, dan tujuan mereka adalah untuk ngelamar si perempuan itu. Nah terus bapaknya itu bilang gini, kamu usia segini masa belum punya istri? Kalau emang sudah punya istri, mana surat akte cerainya? Biar nanti bapak bisa kawinkan. Tapi kalau belum ada surat akte cerainya, mohon maaf bapak nggak bisa menikahkan, kata bapaknya gitu. Bener dong guys jawabannya ya kan? Kalau nggak jelas kan, nggak ada surat nikah, nggak mungkin dia kawinkan kan, betul nggak? Mau seperti apapun nakalnya putrinya, mau seperti apapun pecundalnya itu perempuan, tapi namanya orang tua pasti pingin yang terbaik buat anaknya kan gitu. Nah ternyata rupanya suamiku menjanjikan guys, 3 bulan katanya, 3 bulan mau urus perceraian, nanti kalau udah dapat katanya mau datang lagi untuk kawin, dia bilang gitu. 3 bulan dijanjiin sama suamiku untuk dapat akte cerai guys. Nah selepas dari itu bapaknya bilang kan katanya, tapi sampai sekarang setelah 6 bulan dia nggak ada datang jumpa, kata bapaknya gitu guys. Oke kalau kayak gitu ya udah, berarti nggak ada datang jumpa kan. Oke ya udah selesai kan urusan gue sama orang tuanya itu. Terus teman aku bilang gini, oke, ini nggak bisa dibiarkan ini. Ternyata mertuamu tahu bahwa mereka pernah datang dan bahkan mereka melamarkan. Sekarang gini, kita harus datengin rumahnya orang tuanya nih gitu. Ini orang tua nggak tahu diri, kata teman aku gitu kan. Nggak tahu diri nih katanya. Kok ternyata dia yang dalang dari semua ini gitu kan. Dia ada di belakang layar gitu. Terus aku tanya kan sama temen aku, Kerinci itu jauh gak sih? Enggak, lewat jalan pintas cuma 1,5 jam kok, sekitar itu, kata temanku gitu. Jadi aku berpikir deket dong guys ya kan, dari Pekanbaru ke Kerinci.
secara temanku kan orang Pekanbaru, dia yang tahu Medan gitu. Terus temanku tanya, tapi kamu tahu nggak rumahnya? Aku nggak tahu rumahnya, cuma aku tahu jalannya itu jalan Pemda, dan bapaknya itu punya bengkel motor namanya ini gitu. Terus udah gitu namanya bengkel motornya ini aku sebut gitu kan. Terus aku Google Map tuh nggak ada yang namanya bengkel motor itu guys, tapi jalan Pemda ada. Jadi kita pakai Google Map tuh menuju jalan Pemda. Sepanjang perjalanan itu ternyata ya guys, medan yang aku lalui kanan kiri adalah kelapa sawit, terus kayak hutan naik turun gitu, dimana nggak ada perkampungan. Terus udah gitu aku nyetir sendiri tuh kalau papasan sama bis besar atau bis lintas Sumatera gitu, atau truk atau kontainer gitu, berasa kayak mau ditabrak gitu guys. Tahu sendiri kan medannya gila kalau lintas Sumatera itu kayak gitu kan, serem gitu. Tapi itu entah dari mana aku punya kekuatan itu ya, aku nyetir ke sana. Padahal kalian bisa bayangin kan guys, dengan perasaanku yang saat itu nggak jelas gitu, nggak menentu, aku harus menuju ke Kerinci gitu. Terus rupanya guys jauh banget, nggak sampai. Terus aku hampir putus asa di tengah jalan tuh, udah 2 jam kok belum nyampe, udah 2 jam setengah kok belum nyampe. Terus sementara itu temanku nanya, terus gimana nanti kalau nggak ketemu jalan Pemda ya gitu, kalau nggak ketemu ya udah kita pulang lah, aku bilang gitu. Berarti memang belum saatnya aku ketemu mereka, aku bilang gitu guys sama dia. Terus udah gitu, tapi tiba-tiba aku tuh ingat guys, kalau aku tuh punya teman yang tinggal di Kerinci. Dia tahu di mana orang tua mertua aku tinggal gitu. Pernah lihat lah gitu, bukan tahu tapi pernah lihat gitu di mana orang tua mertua aku tinggal gitu. Terus aku telepon tuh guys, aku minta tolong dia untuk nemenin aku ke rumah orang tua mertua aku, dan ternyata dia ada guys, alhamdulillah kan. Wah, mas semangat lagi kita guys, udah 3 jam tuh nggak berasa perjalanan. Terus sampai di Kerinci, langsung kita menuju rumah ke mertua aku gitu. Nah sampai di sana temanku turun duluan, temanku nanya, apa betul ini bengkel motor ini gitu. Terus dijawab tuh sama tua bangka yang mertua aku yang laki, bilang katanya, oh nggak ada, udah pindah bengkel itu udah pindah katanya gitu. Akhirnya temanku balik ke mobil dengan bilang udah pindah kok, berarti salah, bukan sini tempatnya gitu. Terus aku tanya sama teman aku kan, yang ngomong siapa bu gitu, itu bapak-bapak, mukanya kayak gini bukan. Terus aku kasih lihat kan muka mertuaku kan, oh ya betul ini betul mukanya ini, kata temanku gitu. Oh my god, temanku bilang itu muka mertua aku, tapi kenapa dia bilang katanya bengkelnya udah pindah ya, kan aneh guys ya kan, ya kan, kalau nggak ada niat yang buruk ya kan. Akhirnya temanku yang satunya yang dari Pekanbaru itu aku suruh turun, aku tanya, coba kamu tanya dia betul nggak itu rumahnya bapak ini gitu. Terus udah gitu teman aku yang satunya turun lagi, maaf pak mau tanya betul nggak ini rumahnya bapak ini. Nah dari situ disebut namanya, terus bapak mertuaku langsung bilang, ada apa ya cari saya, dia bilang gitu. Oh jadi bapak sendiri, gini pak, saya nganterin teman saya dari Jakarta, namanya ini, namaku disebutkan guys. Begitu namaku disebut guys, kamu tahu apa yang bapak itu bilang guys? Oh anjing itu gitu. Aku dibilang anjing guys, itu kalimat pertama yang aku dengar dari mulutnya dia. Terus udah gitu, karena aku didengar kan aku disebut anjing, aku keluar dari mobil, aku langsung bilang gini guys, yang anjing itu siapa, kalian atau aku bilang gitu. Yang anjing itu siapa, kalian atau aku? Enak aja kau sebut-sebut namaku anjing, aku gituin kan. Aku mau datang baik-baik ke sini loh, mau nanya sama kalian loh. Tapi begitu aku dengar kau sebut aku namanya anjing, hilang rasa hormatku. Aku langsung bilang gitu di depan mereka. Waktu itu mamanya belum keluar guys, baru bapaknya. Terus, ada apa kau kesini gini-gini? Oh udah langsung itu, dia langsung marah-marah gitu, nyolot-nyolot. Udah persis kayak anjing deh beneran. Terus udah gitu aku bilang gini, harusnya aku yang tanya sama kalian, kenapa kalian pergi jumpai perempuan itu dan melamarkan mereka itu 6 bulan yang lalu? Kenapa? Aku mau nanya, kalian tahu kan anak kalian belum bisa kasih makan aku, kalian tahu kan anak kalian belum bisa menafkahi aku, kenapa kalian pergi? Kenapa kalian pergi jumpai perempuan itu bahkan melamarkan mereka di depan orang tuanya? Kenapa? Aku mau tahu jawabannya kenapa, aku tanya kayak gitu. Apa yang salah? Apa yang kurang dari aku? Apa kurang baik apa aku sama kalian selama ini? Kalian mau ini mau itu semua aku turutin. Aku selalu prioritaskan kalian. Kenapa kalian tega nusuk aku dari belakang?
Aku udah tanya baik-baik ya dari beberapa bulan yang lalu, betul nggak pergi, betul nggak pergi, ada nggak suamiku pergi ke sini, kalian bilang nggak ada ke rumah kalian ya, aku gituin. Aku langsung bilang kayak gitu guys. Mungkin karena keributan itu mamanya datang, terus mamanya langsung, oh kamu udah gak sabar, duduk dulu kata mamanya kan gitu kan. Terus aku bilang gini, mama juga, aku mau tanya apa dosa aku ke mama sampai mama kayak gitu tega bohongin aku. Apa kesalahan apa yang pernah aku buat ke mama sampai mama begitu tega sama aku, sampai mama begitu tega berkhianat juga sama aku. Aku masih ingat kan mak, kemarin aku tanya 6 bulan yang lalu, Iwan datang ke sini sendiri atau sama siapa, aku bilang gitu kan. Terus mamanya bilang gini guys, iya katanya gitu, "Eh, memang datang jumpa tapi cuma sebentar," dia bilang gitu, nggak nginep. Ya jelas lah nggak nginep di situ, karena aku kasihin dia untuk nginep di hotel kok, aku bilang kayak gitu. Ternyata rupanya mereka datang ke sini dengan pelakor itu ya, jadi rupanya aku bayarin hotel tuh untuk tidur sama pelakor itu, aku gituin kan. Di mana gitu, di mana hati nuraninya mama, aku bilang kayak gitu. Di mana coba, aku tanya kayak gitu. Itu nggak bisa jawab guys. Mamanya cuma tengok kanan kiri, kanan kiri kayak orang bego gitu, kanan kiri cuma bisa gini, mama nggak tahu gitu doang guys. Terus aku bilang, sekarang aku tanya baik-baik sama kalian ya, sekarang kalian jawab dengan jujur, kalian ada nggak datang 6 bulan yang lalu jumpai bapaknya perempuan itu untuk ngelamarin? Aku bilang gitu kan guys. Itu dua-dua manusia itu nggak ada yang ngaku guys, nggak ada yang ngaku. Padahal aku bawa bukti loh, bukti video waktu bapaknya perempuan itu ngomong, aku bawa loh. Aku bilang, aku juga bawa bukti kalau bahwasanya bapak mertua aku itu yang jadi kompor ke perempuan itu supaya anaknya ninggalin aku. Bapak itu yang menjadi kompor supaya aku, suami aku lebih milih perempuan itu. Bapak itu yang menjadi kompor, yang ngatain aku tuh yang gatal lah, aku yang nggak bagus jadi istri lah, aku yang pokoknya bapak itu mertua aku sendiri guys. Dan itu semua ada WA-nya, ada SMS-nya guys, yang ditujukan ke pelacur itu gitu. Itu semua aku bawa, aku print, aku bawa buktinya guys, tahu. Dan itu tidak diakuin sama dia sama sekali, mereka nggak mengaku guys. Akhirnya aku bilang gini, kamu tahu kenapa aku marah, kalian paham kenapa aku marah? Aku baru datang loh jumpa orang tuanya perempuan itu, dan mereka bilang 6 bulan yang lalu kalian datang jumpa mereka ngelamar anaknya. Kenapa kalian masih bohong sama aku? Kalian itu rajin sholat, rajin ibadah, kalian itu kalau sholat sampai jidatnya kinclang gitu. Tapi kenapa kalian berkata-kata buruk? Kenapa kalian berdusta? Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Apa salah apa aku sama kalian selama ini? Aku bilang kayak gitu. Kalian ini manusia apa bukan? Kalau manusia kenapa kalian tuh gak punya hati nurani, gak punya perasaan? Aku bilang kayak gitu kan. Kalau anak kalian udah bisa menafkahi aku kecukupan, gak apa-apa kalian kayak gitu sama aku. Ini anakmu belum bisa menafkahi aku, belum bisa memberikan yang terbaik buat aku, istrinya. Kalian sudah nak kawinkan lagi sama dia orang. Aku bilang kayak gitu kan sama mereka. Di mana otak kalian? Saya bilang kayak gitu. Aku betul-betul marah guys di situ. Karena apa? Karena bapaknya tetap ngotot nggak ngaku. Gila nggak? Terus aku bilang, kamu mau bukti? Kalian mau bukti? Kalian mau bukti? Aku nyalain videonya. Kalian mau lihat? Aku kayak gitu kan. Terus diam aja dulu guys waktu aku puterin. Saking aku jengkelnya guys, semua bukti-bukti yang aku bawa itu guys, aku lempar ke dia loh guys. Nih baca semuanya ya. Ini bukti kamu yang selalu hasut-hasut kan. Ini bukti kamu yang selalu jelek-jelekin aku kan sama lonte itu. Ini bukti kamu, SMS kamu. Aku bilang kayak gitu. Kau pikir aku gak tahu? Kau pikir aku gak bisa menemukan ini semua? Aku bilang kayak gitu kan sama dia. Aku betul-betul marah guys di situ. Seumur hidup aku baru kali ini aku melabrak seseorang yang notabene adalah mertua aku sendiri guys. Kalian bisa bayangin kayak mana lukanya aku. Aku gak hanya ditusuk dari belakang oleh suamiku, aku juga ditusuk sama mertua aku yang selama ini aku selalu hormati, aku sayangi layaknya orang tua kandung aku sendiri. Aku bantu mereka sebisa aku cukupkan apa yang jadi keinginan mereka. Pergi pingin piknik, pingin pergi, pingin jalan-jalan aku penuhin, pingin ini pingin itu aku temuin, aku urus mereka dengan baik.
Tapi aku diperlakukan seperti itu guys. Aku nggak peduli lagi, aku marah, aku luapkan semua kekesalan aku di situ, aku luapkan semua kekecewaan aku di situ. Karena apa? Kalau pada saat aku datang terus bapaknya bilang, oh iya aku minta maaf ya, aku minta maaf kami khilaf atau apa, aku selesai, aku nggak mungkin marah guys. Ini dia tetap ngotot, dia bilang nggak ada pergi ke sana, nggak ada pernah dampingin suami aku untuk melamar perempuan itu, nggak pernah katanya nggak pernah sampai sumpah-sumpah. Nah udah bilang mendalit loh, coba bayangin. Aku sampai bilang sama bapak mertuaku, orang tua yang baik di mana-mana yang aku tahu, yang aku paham, itu mengajarkan hal baik sama anaknya supaya apa? Supaya rajin ibadah, supaya benar hidupnya, supaya jalannya lurus, supaya dia ingat dosa. Bukannya malah nyuruh-nyuruh terus kawin lagi, kawin lagi. Kalau dulu kamu punya masa lalu, kamu kawin cerai sampai beberapa kali, ya kamu jangan hasut suamiku untuk melakukan meniru perbuatan burukmu. Aku bilang kayak gitu kan. Dia punya anak perempuan loh, saya bilang kayak gitu. Kau pun punya anak perempuan, aku gituin. Kok nggak nampak sekarang anak perempuanmu semua susah hidupnya? Aku bilang gitu kan. Kalian itu seperti apa namanya, rajin ibadah gitu, kayak ahli surga, tapi anak perempuan kalian ada yang dihamili duluan sama orang lain padahal pakai jilbab semua tuh guys. Terus ada yang diselingkuhin sama suaminya, ada yang susah hidupnya. Sekarang terjawab semua ya. Kenapa kalian semakin tua semakin susah hidupnya? Karena apa? Ya karena kelakuan kalian sendiri ternyata nggak benar gitu. Kelakuan kalian sendiri ternyata nggak sesuai dengan akidah Islam gitu. Tega gitu ya, aku bilang tega gitu. Kalian seperti itu zalim ke aku yang notabene anak yatim piatu. Aku bilang gitu. Kalau aku selama ini jahat sama kalian, wajar kalian begitu sama aku. Aku bilang gitu. Silakan kalau kalian mau memaki aku, memarah aku, bahkan kalian mau ngatain aku tadi anjing pun silakan. Aku tadi nggak akan mungkin turun dari mobil kalau aku nggak denger hal pertama, kata-kata pertama yang keluar dari mulutmu itu adalah, oh si anjing itu gitu. Anjing mana? Lu apa gue yang jadi anjing? Aku sampai kayak gitu. Kalian yang anjing. Di mana harga diri kalian? Di mana hati nurani kalian? Aku bilang gitu. Aku marah guys di situ. Aku sampai keucap kata-kata, nanti kalau kalian mati nggak bisa masuk liang kubur, jangan cari aku ya, aku bilang gitu. Tapi itu kemarin ya guys, waktu aku masih marah. Kok sekarang aku udah istighfar banyak-banyak. Semoga mereka diampunilah dosa-dosanya, ya kan? Biar Tuhan yang menghukum apa yang mereka buat sama aku. Biar karma itu yang datang, yang memberi pelajaran kepada mereka yang jahat, yang zalim. Kita nggak boleh mendendamkan, kita nggak boleh memelihara marah gitu. Aku tuh gregetan sampai aku tuh gemeteran badanku guys, karena aku nggak pernah marah sebegitu marahnya sama orang gitu. Bayangin, orang yang aku sayangin, mereka yang aku sayangin, mereka yang aku percayai malah mengkhianati aku guys. 6 bulan yang lalu aku pun bahas tuh di depan mereka. 6 bulan yang lalu aku tanya sama mereka, datangnya suamiku sendiri atau berdua sama perempuan itu. Kalian jawab sendiri. Gak ada, dia gak datang sama siapa-siapa, dia datang sendiri. Nyatanya itu perempuan datang loh jumpa kalian, minta izin nak kawin kan, aku bilang gitu. Di mana otak kalian? Di mana nalar kalian? Aku bilang gitu. Yang Anda aja gak bisa kasih makan, udah kau suruh-suruh pula kawin sama orang lain. Kalau kau mau nyuruh suamiku kawin lagi sama orang, kau tuh gak usah ngejelek-jelekin aku di depan pelakor itu. Aku bilang gitu. Kau bilang aku gatal lah, aku menggatal lah. Kau bilang aku yang gak bener lah, aku gak becus lah. Aku bilang, hei kamu, aku bilang gitu. Kapan aku menggatal dengan suamiku sendiri? Bahkan aku menikah itu aku gak pernah loh tidur dengan suami aku sebelum aku nikah, aku bilang gitu. Tapi perempuan itu, pelakor itu yang pakai jilbab itu mau aja, bukan murim tapi diajak tidur di hotel sama suami aku. Mau aja nempel-nempel, dempet-dempet. Alakmu, akidahmu di mana? Aku gituin. Kamu melihat itu tidak baik. Kenapa kamu tidak menegur mereka? Aku bilang gitu kan.
Wah, udah semua tuh. Dua-dua orang itu ya, yang tadinya bapak mertuaku ngotot-ngotot guys, nunjuk-nunjuk ke kepala aku. Begitu aku kasih lihat buktinya, dia diem guys. Ya enggak tahu, itu urusan kamu sama suamimu lah. Enggak tahu, emang aku datang lamarin kalian. Memang kalian enggak datang lamarin aku. Karena waktu itu kalian bilangnya ke aku, kenapa? Suamiku bilang kan karena kabut asap, kalian enggak bisa pergi kemana-mana. Karena di situ kabut asap, gelap, penerbangan enggak ada. Mobil pun nggak bisa, kapal pun nggak jalan semuanya. Bagaimana kamu nak pergi ke Jawa ikut kami menikah? Aku gitu kan. Terus dia diem aja guys, lepas tangan gitu. Bapaknya itu lepas tangan, padahal dia yang kompornya guys. Sampai dia suruh-suruh, aku tuh ada buktinya, dia suruh-suruh suamiku kawin lagi, suruh-suruh suamiku nikah lagi gitu. Itu semua ada buktinya guys. Ada buktinya bapaknya ngirim SMS ke si Lonte ini, ngomporin biar aku cemburu, biar aku ninggalin Iwan, biar aku ini, itu semua racun loh guys, tahu nggak? Bapaknya itu racun loh, dan yang aku sesali adalah mamanya tidak berdaya, nggak berkutik. Ketika aku datang, aku sampai bilang gini sama mamanya, Mama ngapain lihat kanan kiri? Lihat mataku, Ma. Aku bilang gitu. Lihat mataku, pandang aku bilang gitu. Pandang aku. Lihat mataku, aku bilang kayak gitu. Aku sampai bilang gitu. Kenapa Mama tega kayak gitu sama aku? Salah aku apa sama Mama? Aku bilang gitu. Kenapa Mama datang jumpai perempuan itu ngelamarin dia? Kenapa, Ma? Aku bilang gitu. Apa yang sudah aku buat ke Mama sehingga Mama begitu jahat sama aku? Apa aku gituin? Aku marah guys, aku pelototin betul-betul tuh matanya, tak suruh dia matanya ngeliat mataku. Dia tuh kayak orang bego gitu guys, udah yang kayak orang udah kayak orang malu gitu, tahu nggak, malu gitu. Oh tetangga ya pasti pada datang lah guys, tetangga pasti pada rame lah ya kan, gitu. Karena dia tetap nggak mau ngakuin ya kan, padahal udah ada bukti, ada video juga dari rekaman dari bapaknya si Lonte itu waktu dia bilang 6 bulan yang lalu mereka datang ke sana. Dia nggak berkutik, sebenarnya dia udah malu, mereka udah malu guys sama aku gitu. Kata-katanya pun kasar seperti itu, aku nggak mungkin loh marah kalau kalimat yang keluar dari mulut bapaknya yang pertama kali itu bukan anjing. Aku nggak mungkin keluar dari mobil, nggak mungkin marah-marah ya kan. Akhirnya aku tinggalkan mereka. Sebelum aku tinggalkan, aku bilang gini, dia ya ingat ya, kalau sampai kalian nih mati, kalian nggak bisa masuk liang kubur, jangan cari aku ya. Aku bilang kayak gitu. Itu kata-kata terakhir yang aku sampaikan sama mereka. Saking marahnya aku guys, saking keselnya aku dihianati sama mereka. Sampai sepanjang perjalanan itu aku banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Aku tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, astagfirullahaladzim. Jadi sepanjang jalan tuh aku istighfar aja banyak-banyak tuh guys, sampai badanku gemeteran guys, tahu. Untung temanku yang di Kerinci itu bisa nyetir ya guys. Jadi temanku tuh nyetirin mobil aku, terus aku disuruh ke rumahnya dulu, aku suruh nenangin diri dulu, aku dikasih minum, aku dikasih makan sama dia, aku disuruh tenang dulu hatiku yang aku tadinya gemeteran, betul-betul gemeteran guys. Aku nggak pernah ngelabrak orang seperti itu, apalagi itu notabene mertua aku sendiri ya. Tapi tingkah mereka, sikap mereka kelewatan guys. Jadi mereka, apa yang mereka buat sama aku melampaui batas gitu kan. Terus akhirnya aku istirahat di tempat teman aku sebentar sampai jam 7. Akhirnya aku balik lagi ke Pekanbaru. Jadi guys, kalian bisa bayangin ya, perjalanan malam dari Kerinci ke Pekanbaru, aku dalam keadaannya aku marah, dalam keadaan aku emosi, dalam keadaan aku sedih, aku nangis karena dikhianati. Tapi sisi lain aku bersyukur karena Tuhan membukakan semua keburukan ini di depan aku. Jadi bangkai itu udah nggak bisa tersimpan rapat lagi, semua udah terbukti, semua udah terkuak, udah terkejadian. Nah terus udah gitu dalam perjalanan itu guys, mana gelap kanan kiri guys, kebayangkan kalau nggak ketemu mobil ya gelap, cuma sinarnya itu ya, lampunya itu ya dari mobil kita aja guys. Untung nggak ada perampak itu guys, nggak ada orang yang maksudnya jahat yang malang mobil kita, karena kan baliknya dari Kerinci ke Pekanbaru cuma aku dan temanku aja berdua yang sama-sama perempuan gitu. Alhamdulillah betul bahwa perjalanan itu direstui sama Allah sehingga kami selamat sampai di Pekanbaru lagi sekitar jam 10 malam. Jadi terus
temanku suruh istirahat, aku mandi, aku istirahat, aku udah kayak orang bego aja guys. Aku diem, aku nangis. Terus oh ya, sepanjang perjalanan itu suami aku ada telepon aku tapi aku nggak mau angkat. Terus yang jawab teman aku. Terus waktu aku di rumah temanku juga suamiku ada telepon tapi aku nggak mau angkat, nggak mau bicara. Aku betul-betul kecewa guys. Kasih sayang aku yang tulus dihianati sama suami aku. Bahkan lebih dari itu, suamiku tega gitu ya, tega banget gitu, melakukan ini semua ke aku gitu. Sanggup dia buat seperti ini ke aku. Jadi aku ngerasa pernikahan aku itu tidak dihargai sama orang tuanya, sama suamiku sendiri. Nggak ada harganya di depan mereka gitu. Nggak apa namanya, aku baru tahu bahwa ketulusan aku itu dibalas dengan air toba. Bahwa aku baru tahu bahwasanya apa yang aku lakukan selama 5 tahun kemarin itu betul-betul sia-sia gitu. Kebaikan aku yang sudah aku tanamkan itu betul-betul dibalas air toba. Tapi balik lagi, aku nggak boleh dendam. Aku harus bisa mengikhlaskan ini sebagai ujian dari Tuhan, bahwasanya akan ada hal baik lainnya yang akan datang setelah badai ini. Jadi aku istighfar juga banyak-banyak karena aku baru ngelabrak mertua aku kan. Tapi kalian harus tahu satu hal, bahwa aku tidak mungkin berbuat seperti ini kalau mereka tidak memperlakukan aku buruk. Jadi aku tidak mungkin melakukan ini semua kalau apa yang mereka buat ke aku tidak melampaui batas kewajaran sebagai manusia. Jadi disitulah aku bisa belajar satu hal, bahwa menjadi baik aja tidak cukup guys. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap berharaplah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berharap pada manusia yang adalah kekecewaan yang akan kita dapat. Itu aja ya guys. Lain kali aku mau ceritain mengenai bagaimana suamiku minta izin 6 bulan yang lalu ke Pekanbaru, yang katanya dia alasannya apa, tapi ternyata datang melamar jumpai perempuan itu. Nanti aku juga akan ceritain bagaimana proses cerai yang 3 bulan yang dia janjikan ke orang tua si pelakor itu. Nanti aku akan ceritain di episode yang akan datang ya guys. Itu aja ya guys. Semoga apa yang aku alami ini tidak kejadian pada kalian. Semoga cukup aku yang mengalami luka ini, cukup aku yang mengalami kepahitan ini. Aku juga masih menghealing diriku from the pain. Jadi aku menyembuhkan luka ini sendiri, minta sama Allah untuk disembuhkan dari segala penyakit hati, kemarahan, kesakitan. Semua aku minta disembuhkan sama Allah. Doain aku ya guys, agar aku bisa melampaui ini dengan baik, sehingga aku bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Itu aja guys. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku tidak bermaksud untuk mendiskreditkan seseorang, tapi apa yang aku alami ini adalah kejadian nyata yang terjadi sama diriku di pernikahan aku. Jadi tunggu cerita selanjutnya ya guys, kalau kalian masih berminat mendengarkan. Sekali lagi, ambil baiknya, buang yang jadi buruknya. Terus jangan ditiru aku ngelabrak ke orang tuanya, atau aku ngelabrak maki-maki orang tuanya, karena belum tentu yang terjadi masalahnya dengan aku, dengan kalian itu sama. Terus yang penting adalah sayangi pasangan hidup kalian, istri atau suami kalian dengan sepenuh hati. Jadi bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya, bukan karena dia fisiknya, maksud aku bukan karena materi, bukan karena fisik, tapi karena memang
kalian mau menikahi dia karena memang kalian ingin hidup dengan dia, ingin bahagia dengan dia. Jadi jangan melakukan kesalahan yang akibatnya akan kalian sesali seumur hidup. Karena orang yang baik yang bisa kalian dapatkan belum tentu akan kalian dapatkan lagi di kehidupan kalian yang akan datang. Itu aja ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Juli 2020.